Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, adik-adik sebelum kita mulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Mungkin dari adik-adik ada yang mau memimpin doa? Ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dari ibu sendiri, perkenalkan ibu Ena Mastari. Kalian bisa panggil ibu Eda atau ibu Tari. Dimulai dari sini atau dari sini ibu? Baik, perkenalkan nama saya Dian Nobin, akan dipanggil. Halo Raja. Halo. Nama saya Anjali juga dari pemilihan. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza, biasa dipanggil Eda. Halo Eda. Perkenalkan nama saya Halo Eda. Perkenalkan nama saya Farhanita, biasa dipanggil Farah. Halo Farah. Perkenalkan nama saya Rizky Rizwanti, biasa dipanggil Izzy. Halo. Kenalkan nama saya Andrea juga biasa dipanggil Ibu. Halo Mirza. Oke, Ibu rasa kita sudah saling kenal ya. Nah, oke, adik-adik tahu nggak sih tujuan adik-adik datang ke pertemuan Ibu hari ini? Tidak. Tidak. Belum ya, belum tahu ya. Nah, jadi pertemuan hari ini Ibu akan kita akan sama-sama membahas suatu permasalahan yang adik-adik alami saat ini. Kemudian pertemuan ini akan kita lakukan selama 45 menit. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia. Oke, kalau bersedia, sebelum itu kalian sudah pernah belum sih mengikuti konseling keluarga? Belum. Belum ya. Jadi ibu jelaskan sedikit. Nah, konseling keluarga ini merupakan salah satu layanan dari konseling di mana kita akan membahas suatu permasalahan dalam dinamika kelompok. Jadi nanti di situ kita akan mencari menerima berbagai masukan terkait bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah dari salah satu teman kita. Seperti itu. Sudah paham? Ada yang bertanya? Ada kan? Dalam pertemuan ini juga ada beberapa asas atau aturan yang akan kita terapkan. Yang pertama itu ada asas kesukaraan, di mana ibu harapkan adik-adik sekalian bisa secara sukarela memberikan pendapatnya, memberikan masukannya untuk orang lain, istilahnya berpartisipasi aktif lah ya. Nah, ibaratkan seperti itu. Kemudian ada juga asas keterbukaan, karena kalian secara terbuka ya, jangan ragu untuk menceritakan permasalahan kita, karena hal ini akan dijaga oleh asas selanjutnya. Aturan selanjutnya yaitu asas kerahasiaan, di mana ibu harapkan kalian semua bersama ibu menjaga kerahasiaan teman-teman kalian. Boleh ya? Boleh. Selanjutnya ada juga asas penghormatan Tuhan. Nah, nanti ketika ibu berbicara, silakan kalian menghargai ibu berbicara. Kemudian ketika temannya berbicara, hargai teman yang berbicara. Yang berbicara kita dengarkan. Ketika berbicara juga yang lainnya mendengarkan ya. Sudah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan tidak terkait asas-asas? Sudah paham ya? Oke, kalau begitu kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalian sudah siap? Nah, sebelum masuk ke inti, kita mau melakukan sedikit nih, supaya kita lebih fokus dan bisa saling mengenal satu sama lain. Boleh ya? Boleh. Nah, gamenya itu adalah saya, kau, bukan, siapa ya? Ibu kasih siapa dulu ya? Iya. Misalnya tadi Amri ya? Misalnya Amri. Saya. Kau. Bukan. Siapa ada? Raja. Saya. Kau. Bukan. Siapa dah? Ica. Saya. Kau. Bukan. Siapa saya? Ica. Saya. Bukan. Fajar. Saya. Kau. Bukan. Siapa dah? Ali. Saya. Kau. Bukan. Siapa dah? Orang. Saya.
Kau. Bukan. Siapa? Kamu ingat? Saya. Bukan. Kamu. Oke, itu seperti itu ya. Nah, karena tadi Ami kurang fokus, kita ulang dari awal lagi boleh? Boleh. Ibu mulai dari Eca. Saya. Kau? Bukan. Siapa dan? Fajar. Saya. Kau. Bukan. Siapa dan? Alif. Saya. Kau. Bukan. Siapa dan? Ya. Saya. Kau. Siapa dan? Saya. Bukan. Hamiza. Saya. Kau. Bukan. Siapa dan? Alif. Saya. Kau. Bukan. Siapa dah? Farah. Saya. Kau. Bukan. Siapa dan? Ada. Saya. Kau. Bukan. Siapa dan? Eca. Saya. Kau. Bukan. Siapa dan? Bu. Oke. Kita ya. Nah, Ibu Raka dari SMP tadi kita sudah bisa saling kenal dan sudah fokus kembali adik-adik. Nah, oke, selanjutnya ini kita langsung ke Kak Widya, mana kita akan membahas permasalahan kalian. Jadi di sini Ibu ingin melihat satu-satu cerita kalian terkait permasalahan yang sedang kalian alami di dunia perkuliahan. Boleh? Boleh. Mau dimulai dari sini atau dari sini? Oke, dari kami dulu ya. Silakan nanti. Kalau dari saya, permasalahan untuk kuliah ini untuk stres skala derajat, di mana saya ini kan banyak kecanduan bermain game di handphone. Baru juga biasa dikasih tugas dari dosen banyak. Baru kerja satu, ada lagi tugas yang lain. Jadi yang bikin stres. Jadi Ambi itu stres belajar ya, karena Ambi suka main game, kemudian beberapa tugas dari dosen juga banyak ya. Ya. Kalau dari saya mungkin saya kan orangnya takut, jadi saya agak takut masalah interaksi dengan teman-teman. Saya takutnya kalau nggak punya teman baru, saya jadi kelasnya jadi saya takut berinteraksi dengan teman. Oke, jadi ini masalahnya. Siapa namanya? Ya, Iza itu adalah takut kurang berani berinteraksi dengan orang karena Iza takut orang tersebut merasa kurang asik gitu. Selanjutnya, Kalau saya itu kan dalam belajar, nah kalau belajar itu kadang bisa kayak malas melakukan tugas, atau lagi kadang dosen itu banyak sekali kasih tugas ke saya. Jadi saya kadang, aduh ini belum selesai, ada lagi, jadi kayak bisa bikin saya stres, kemudian saya jadi kekurangan tidur, maka jadi tidak teratur, jadi kayak kepikiran sampai kalau kayak tidur itu kayak bangun kaget, aduh nggak ada tugas yang mau saya sampai selesai, kayak gimana ini ya. Nah saya mau keluar dan itu dari maka itu ya, jadi yang satu tadi alami itu adalah kelelahan dalam belajar ya, dimana para stres dengan setiap beban tugas di masa perjalanan ke sana. Oke, makasih ya. Ya. Untuk saya sendiri itu Jadi yang pelajar kan ya, yang ada pelajaran permasalahan itu terkait rasa takut akan kegagalan karena internal dari luar negara. Oke, selanjutnya kalau untuk saya itu insomnia, bisa tidur. tidur. Dimana kayaknya takut jika ada kuliah pagi, insomnia kan harus nggak bisa tidur, dan itu harus paginya harus kan kampus, jadi ada yang merasa sampai di kampus dengan saya mengantuk, kurang fokus dan itu. Oke, jadi kalau untuk itu sendiri dia mengalami insomnia ya, karena nggak bisa tidur malam ya. Jadi kalau pagi itu ada pelajaran pagi, ya nggak bisa berangkat gitu. Jadi mengganggu aktivitas pembelajaran juga ya.
itu hampir 11 kayak kita bisa malam itu berbeda kayak pas pagi itu biasa lambat bangun bisa kan jam di sini kalau boleh itu jam 30 rata-rata bisa kadang-kadang lambat gitu. Kalau makanan itu air, kalau air itu dia suka badan ya, jadi mengganggu studinya gitu kegiatannya ya. Kalau saya dulu masalahnya saya itu orangnya semuanya mengenai tugas. Nah, tugas kuliah kan banyak terus di sini saya cuma kayak lebih makan dulu. Terus saya cuma untuk itu scroll TikTok sampai berapa tiba waktu deadline di situ saya mengajukan tugas terlebih dulu dengan hasil yang tidak maksimal. Namun saya itu mengharap saya mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Jadi kalau Raja itu dia punya masalah terkait pemberian tugas atau yang biasa kita kenal dengan prokrastinasi atau tidak. Nah, dimana tapi di sisi lain dengan prokrastinasi itu Raja berharap nilainya Raja tetap bagus begitu. Jadi kadang kalau tidak sesuai mungkin terjadi konflik internal ya dari Raja. Baik, terima kasih ya. Jadi sudah menceritakan permasalahannya kepada Ibu. Nah, di sini Ibu lihat dari setiap permasalahan kalian ada salah satu individu yang menurut Ibu urgent nih untuk Ibu selesaikan dari pertemuan hari ini. Oke? Nah, menurut Ibu itu yang harus selesaikan masalah hari ini adalah dari apa ya? Terkait kelelahan dalam belajar atau yang sekarang kali ini kita bisa kenal dengan academic burnout. Oke? Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita selesaikan masalah dari para guru. Boleh ya teman-teman? Boleh adik-adik ya? Oke. Nanti untuk permasalahan adik-adik yang lain akan kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Boleh? Boleh. Oke. Nah, berhubung permasalahan dari para adalah academic burnout. Jadi, Ibu ingin bertanya nih sama para kira-kira apa yang menyebabkan para mengalami kelelahan belajar? Tekanan dari kayak tugas dan selesai baru kadang kayak saya sudah capek jadi saya istirahat terus sebentar tapi tahu-tahu sudah mau deadline ini otomatis saya kayak terburu-buru terus berpikir terus aduh bagaimana ini ya dan selanjutnya gitu. Baik, berarti para ya apakah itu merasa beban tugasnya terlalu berat, kemudian merasa tiba-tiba merasa itu bagaimana nih, bukan ya? Berarti lebih ke menurut para lebih ke cemas atau ke frustasi? Cemas ya? Kemudian bisa sedikit frustrasi sih. Oh, berarti dua-duanya. Ya, berarti para mengalami kelelahan belajar yang mengakibatkan para cemas dan frustasi ya, diakibatkan karena para ini banyak tugasnya gitu ya. Oke, kira-kira dampak dari para merasakan kelelahan belajarnya Kekurangan dari itu kemudian karena pada faktor fisik mama jadi tidak teratur. kan tidak teratur. Jadi para kekurangan dari tidur, kemudian karena ada problem makan mungkin ya. Iya, Jadi pikiran gitu. karena pikiran karena cemas dan frustasi tadi, para jadi terganggu pola makannya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwasannya masalah yang dialami para ini adalah masalah kelelahan belajar, karena diakibatkan oleh beban tugas yang menumpuk ya, yang banyak. Nah, yang mengakibatkan para pertama dia cemas dan frustasi, kemudian yang kedua mengganggu pola tidur, dan yang terakhir adalah mempengaruhi pola makannya dari para. Oke, nah itu rangkuman dari Ibu kan. Nah, menurut kalian ini ada lagi nggak sih yang kalian ingin tanyakan kepada para terkait permasalahan? Silakan. Jadi ini kan selain dari upaya-upaya bisa diberikan kepada para kira-kira teman-teman yang lain mempengaruhi juga tidak? Iya sih mempengaruhi juga soalnya teman-teman juga kadang ada yang sampai diajak sih kerja-kerja kira aja kita sebenarnya nanti saja selama bisa deadline-nya jadi itu kayak oh iya selama aja kerja-kerja. Jadi menilai faktor
juga ya karena menunda tugas. Jadi semakin tunda bebannya kalau sudah mengerikan semakin berat dirasakan para. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Enggak ada? Udah ada? Oh iya, silakan. Tapi karena tidak ada mungkin kan sudah mengetahui bahwa mereka itu cemas dan stres serta kayak ada tindakan yang lebih membawa para yang baik untuk tidak perlu melakukan tindakan yang lebih baik. Ada saya lakukan tindakan kayak sebenarnya mereka kan saya dengan belajar kan cuma mau terus ada yang menarik ada yang mau terus kayak bantu mereka tidak punya kebanyakan tugas itu saya harus mengerti jadi otomatis kayak sini saya aja saya bantu menjelaskan jadi kayak ada kemajuan sedikit kalau ada tugas yang sulit jadi ada teman yang lain yang bantu menjelaskan juga. Berarti apakah menurut Rana terkait permasalahan hubungan pertemanan yang tadi bermasalah ini sudah bisa para atasi? Sudah bisa ya? Oke, kalau seperti itu nih dari teman-teman yang lain kita berfokus pada kelelahan belajar kan? Menurut kalian apa sih masukan yang bisa kalian berikan ke para supaya para bisa menyelesaikan masalah kelelahan belajar ini? Silakan. Kalau masukan dari saya itu baiknya malah membuat jadwal untuk pengerjaan tugas. Nah, karena supaya tugas itu tidak menumpuk kalau bisa tugas itu juga dari jauh hari sebelum kan ini di bagian tugas ya soalnya kan seminggu. Nah, jadi ada tugas yang lain itu tugas yang ini sudah selesai jadi kita bisa kerjakan tugas yang berikutnya supaya kita tidak menumpuk dan para ini tidak ada depresi stres tapi bersih. Terima kasih. Lanjut ya, sudah memberikan sedikit masukan untuk para yang lainnya ada lagi. Tadi dari para pokoknya ada dua maksudnya teman soal orang sudah tugas proyek saya kalau punya teman itu pas ada nanti saya diberi tugas sedikit nggak usah dengar ini sedih kalau mendengar itu nanti bahwa itu malah sama. Terima kasih Ali. Ada lagi? Silakan Esa. Saya untuk dari para menyambung dengan saudara Arif punya saran dari teman yang gitu saya rekatkan teman yang memang support kita seperti mengajak kegiatan yang yang baik mengajak kerjaan bersama-sama meski itu tidak selesai tapi ketika kita kerjakan sedikit demi sedikit itu akan lebih mengurangi rasa kelelahan kita karena tiba-tiba jangan nanti deadline itu sudah puncak kelelahan kita ketika kita mengerjakan meskipun sedikit pasti itu kelelahan kita tidak terlalu berat seperti sebelumnya. Oke, terima kasih Eca. Dari teman-teman lain ada? Silakan. Terima kasih Fajar. Ada lagi? Kalau dari saya ini sama seperti Raya ini juga dibuatkan jadwal karena seperti yang kita ketahui sama ini kan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen sama dengan kuliah yang kita masuki ada terus oleh tugas jadi harus dibuatkan jadwal. Jadi dengan memaksimalkan mengkonsumen waktu jadwal kita bisa terbentuk dan juga visi itu tidak terganggu, tidak mudah stres juga karena tugas yang diberikan tugas. Terima kasih Ami. Ada lagi mungkin dari Indra mau kasih boleh? Kalau dari saya misalkan
jadwal. Kemudian didukung lagi oleh saudara Fajar dengan Amri. Kita harus dari membuat jadwal tersebut kan kita bisa memanage waktunya kita lebih baik kan. Nah, kemudian cara yang pertama memanage waktu dengan membuat jadwal. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membangun lingkungan yang positif menurut seperti Arif dan Echa dosen tadi kan, dimana mereka mengatakan bahwasanya lebih membaur dengan orang-orang yang membuat kita semangat mengerjakan tugas gitu kan. Kalau untuk Iza tadi sama ya dengan siapa? Fajar, dengan Fajar. Nah itu sama-sama lebih memanage waktunya. Nah oke, sekarang ibu mau tanya nih sama Farah, dari ketiga masukan tadi menurut Farah yang cocok dengan Farah, yang cocok dengan kemampuan Farah untuk mengatasi permasalahan Farah itu yang mana? Yang ini Farah? Yang pertama itu memanage waktu. Oke, memanage waktu. Oke, kalau untuk yang kayak membaur dari positif, kemudian apa lagi tadi? Kedua aja ya, membaur dari yang positif. Menurut Farah belum cocok nih. Saya kan kalau kerja tugas masih tidak terjadwal, masih berhamburan kayak pas kerjanya itu kadang ada yang lebih prioritaskan. Ya sebelumnya juga tadi Farah sudah menegaskan ya kalau untuk lingkungan pertemanan sudah bisa Farah atasi. Jadi Farah memilih untuk mengambil yang sesuai dengan kemampuan Farah, yaitu dengan manage waktu. Oke. Nah, apakah dengan memanage waktu ini Farah berkenan untuk melakukan perubahan dalam diri Farah untuk mengatasi permasalahan Farah? Nah, ini dia Dilakukan secara sistem. Oke, jadi ucapkan terima kasih kepada Farah yang sudah bersedia untuk melakukan perubahan dalam diri Farah ya. Ini yakin kedepannya Farah pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang bisa mencapai perkembangan yang menurut diri Farah itu adalah perkembangan yang optimal. Oke, ini yakin Farah bisa kedepannya. Jadi karena Farah sudah tahu ya apa yang harus dilakukan terkait permasalahannya, dan sudah berlalu beberapa menit juga pertemuan kita hari ini. Nah, ibu rasa itu sudah cukup kita membahas terkait permasalahan Farah. Nah, tapi sebelum itu ibu ingin bertanya lagi nih sama Farah, kira-kira apa sih yang Farah bisa simpulkan dari pertemuan kita? Mendapat saya simpulkan bahwa kalau stres dari itu juga perlu refreshing, betul self reward ke diri sendiri, jangan dipaksa terus, kemudian jadwalnya mungkin lebih bisa teratur, penanganan lingkungannya bisa lebih positif. Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk adik-adik yang lain nih, Ibu mau bertanya, apa sih perasaan yang kalian rasakan setelah mengikuti layanan hari ini bersama ini? Juga fresh, slow. Kita senang juga memberikan masukan untuk orang lain ya. Oke, ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berpartisipasi aktif. Ibu harap dengan pertemuan ini bisa menjadikan kalian manusia yang peduli satu sama lain ya. Baik, karena ibu ingin melihat perkembangan Farah, dan kita juga akan membahas permasalahan kalian lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin kita bisa rencanakan ya, kira-kira di minggu depan kita bisa lakukan di hari apa dan pukul berapa. Ibu, silakan saya dilakukan di hari Rabu pukul 9. Oke, di hari Rabu pukul 9 minggu depan ya. Oke, adik-adik terima kasih. Karena pertemuan kita sudah selesai, karena tadi kan kita awali dengan doa ya. Ada baiknya kita akhiri dengan doa. Mungkin dari adik-adik ada yang berdoa. Baik teman-teman, setelah berakhir sesi coaching kita pada hari ini, mari kita berdoa berdoa selesai.
Oke,